Yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari kasus saksi dipaksa mengakui pelakunya di Medan. Jadi saya lihat ini ada masalah di Medan. Jadi seorang saksi ini tadinya peristiwa sebagai saksi, dia dipaksa supaya mengakui sebagai pelaku daripada perbuatan kejahatan ini. Dan sikap daripada polisi menurut saya salah besar, karena dalam memeriksa perkara bukan demikian. Dalam memeriksa perkara untuk mencari kesalahan daripada si tersalah atau tersangka, dilakukan pertama kali yang diperiksa adalah keterangan saksi. Keterangan saksi, keterangan ahli, surat, keterangan tersangka, dan sebagainya. Kenapa? Jadi nanti kalau keterangan alat bukti, namanya alat bukti. Kalau semua alat bukti ini berhubungan satu dengan lain, maka dapat ditentukan si pelakunya adalah si A apa si B. Setelah nanti diperiksa semua. Karena seorang saksi itu dalam memberikan keterangannya, sebelum memberikan keterangan dia disumpah dulu sesuai dengan agamanya mengenai, dan jika saksi harus memberikan keterangan apa yang dilihat, apa yang didengarnya sendiri, apa yang dirasakannya sendiri. Kalau perkiraan-perkiraan tidak boleh diberikannya. Jadi hanya ketiga masalah itu aja. Saksi terbatas memberikan keterangan atas peristiwa tersebut mengenai apa yang dilihat, apa yang didengarnya secara langsung, apa yang dirasakannya secara langsung. Kalau saksi tidak memberikan keterangan yang benar, maka saksi itu dapat dihukum. Hukumannya juga cukup berarti kalau dia berbohong. Padahal kalau si tersangka ini, kalau dia memberikan keterangan tidak disumpah dulu. Makanya seorang tersangka itu berbohong pun tidak masalah. Haknya dia itu berbohong. Paling nanti dalam hukumannya diperberat kalau ketahuan dia berbohong. Ini saya bilang, jadi dasar daripada pemeriksaan itu semua didasarkan daripada keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan juga keterangan tersangka dan barang bukti. Inilah kalau nanti bersesuai, makanya pemeriksaan perkara itu selalu keterangan tersangka itu diperiksa terakhir. Setelah semua keterangan saksi ini diperiksa dan kemudian ada bukti yang menyatakan dia yang bersalah, barulah dia diperiksa. Setelah semua keterangan itu yang diperiksa itu baik sebagai keterangan saksi, keterangan ahli, surat, barang bukti, menuju kepada seseorang sebagai pelakunya, maka orang itu baru dapat diperiksa. Karena tersangka ini diperiksa terakhir kali. Kalau memang dari keterangan para saksi ini sudah cukup alat bukti menyatakan si A salah, barulah diperiksa si A itu. Barulah diperiksa. Karena para saksi ini dia memberikan keterangan sudah di bawah sumpah, pasti sudah benar isinya. Karena dia kalau sampai berbohong, dia dapat dihukum. Kalau tersangka berbohong tidak masalah, wajar itu. Makanya sering kita dengar tersangka itu sering tidak mengakui perbuatannya. Semua dianggapnya benar perbuatannya itu. Antum mengatakan semuanya tidak benar itu. Semua menyatakan tidak benar. Dan kalau seorang tersangka sudah dihukum di pengadilan, itu hanya hakim saja itu. Kalau menurut ketentuannya sebenarnya bukan demikian. Banyak biasanya para tersangka yang ngeles daripada perbuatan yang dilakukannya. Tetapi kita bicara hukum. Hukum ini karena berdasarkan keterangan para saksi ini, alat bukti ini, dan tidak bisa kita membohongi fakta. Apalagi sidang ini, kalau disidangkan perkara persidangan, sifatnya terbuka untuk umum. Siapapun bisa mengikuti persidangan tersebut dan tidak boleh ditutup-tutupi. Jadi kalau ada peserta sidang menyatakan bahwa itu bohong dan sebagainya, nanti bisa dikejar juga nanti dia. Jadi banyak nanti yang menilai hasil pemeriksaan itu. Makanya tidak ada gunanya
memeriksa perkara itu dengan memaksa tersangka semua mengakui. Yang penting dalam pemeriksaan perkara, semua keterangan saksi dan surat dan alat bukti yang lain dan keterangan saksi ahli dan juga barang bukti sudah menjurus kepada dia perbuatan itu, baru diperiksa dan tidak perlu dia dipaksa mengakui. Karena nanti yang di pengadilan ketahuan juga itu. Karena dia dipaksa mengakui sebagai dia sebagai pelaku, nanti di muka sidang nanti akan terbuka itu. Bagaimanapun keterangannya itu, kalau dia tidak pelakunya, tidak berhubungan nanti keterangannya itu dengan keterangan saksi-saksi yang lain. Kalau nanti keterangan tidak berhubungan, hakim juga membebaskan perkara itu, bahwa terdakwa dibebaskan dari dakwaan jaksa. Jadi yang saya bilang, tidak ada gunanya memaksa saksi sebagai pelaku itu. Itu yang penting, para saksi, keterangan para saksi yang di bawah sumpah itu berhubungan satu sama lain, bahwa yang melakukan adalah tersangka si A. Nah, itu yang penting kita pegang. Inilah sesuai aturan hukum yang berlaku. Sekian dan terima kasih.